saya akan jelaskan definisi NLP itu apa sih. Di sini saya kasih judul deh NLP sendiri untuk to understand me and people. Ya, oke. Nah, NLP sendiri itu merupakan definisi dari 3 buah kata ya teman-teman. Yang pertama itu adalah neuro, yang kedua linguistik, dan yang ketiga adalah programming. Kalau definisi secara teoritisnya, NLP adalah teknologi yang mempelajari struktur internal belief seseorang dan bagaimana struktur tersebut bisa didesain untuk tujuan yang bermanfaat bagi orang tersebut. Dalam NLP, setiap perilaku mempunyai struktur internal yang mendukungnya atau dapat dikoordinasikan. Nah, jadi mungkin itu definisi secara konseptual. Nah, secara operasional, apa sih NLP itu? NLP adalah kemampuan seseorang atau ilmu yang mempelajari bagaimana dengan kemampuan bahasa, dengan kemampuan kata-kata, kita bisa men-set atau memprogram pikiran orang atau pikiran kita sendiri. Jadi di sini saya tidak mengajarkan bagaimana caranya untuk kita ya mungkin orang berpikir bahwa ini seperti kita mengendalikan orang lain, tidak. Tapi kita bagaimana bisa menginfluence orang dengan mempergunakan bahasa kata-kata di mana itu tujuannya adalah reprogram bagaimana orang berpikir. Ya, mungkin belum ada bayangan, saya akan lanjutkan ya. Nah, dalam sejarah NLP sendiri, NLP ini didirikan atau dibentuk oleh 2 orang ya. Yang pertama bernama Richard Bandler dan yang kedua John Grinder. Richard Bandler ini dia adalah seorang psikoterapi atau seorang psikolog yang terjun dalam bidang klinis sehingga dia mampu menterapi orang. Jadi kalau orang dalam keadaan depresi, kemudian orang juga dalam keadaan hampir bunuh diri, atau orang-orang dalam yang mempunyai masalah-masalah kesehatan mental, nah Richard Bandler ini dia ahli dalam bidang itu. Dan kemudian John Grinder, dia sebenarnya seorang ahli matematika. Jadi mereka kolaborasi, pada waktu itu mereka berpikir kenapa saat ini terapi-terapi yang ada atau yang berkembang itu sifatnya sangat klinis sekali. Sementara ada beberapa mungkin studi atau ada beberapa gejala atau penyakit yang sebenarnya tidak seberat itu. Justru yang ditakutkan ketika treatmentnya terlalu berat, salah diagnosa atau akhirnya malah salah treatment. Nah itu sejarahnya kenapa berdirinya hipnoterapi. Jadi NLP sendiri ini kita tidak bisa ini akan berbeda dengan hipnosis. Saya tidak akan bahas hipnotis atau hipnosis ini sangat berbeda karena yang kita pakai di sini adalah kemampuan sugesti kita sehingga masuk ke dalam alam bawah sadarnya orang. Nah, NLP ini dipakai oleh banyak orang-orang yang cukup terkenal. Yang pertama itu mungkin Anthony Robbins, ya mungkin ada beberapa yang tahu Anthony Robbins ini sendiri adalah seorang motivator dunia yang konon kabarnya kalau kita mau mengundang dia untuk suatu acara event, ya minimal kita harus sediakan 1 miliar. Kemudian juga Andre Agassi. Ya, Andre Agassi ini mungkin teman-teman tahu dia adalah seorang petenis dunia ya. Nah, yang menariknya adalah dia menggunakan teknik NLP ini sebelum bertanding. Jadi dia punya satu trainer NLP yang fungsinya 2 jam sebelum bertanding, dia minta disugesti untuk dia menang, untuk dia tidak mudah capek, untuk dia selalu fokus, dan sebagainya. Kemudian ini juga dipakai di Microsoft, dan juga beberapa klub di NBA, mereka menerapkan NLP ini untuk para atletnya, dan yang juga kalau di Indonesia sendiri, beberapa NLP dipakai untuk di perusahaan seperti Telkom dan BCA. Ya. Jadi yang tadinya sifatnya ini sangat klinis, akhirnya didorong menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang, sehingga bisa bermanfaat untuk lebih banyak lagi. Gitu, teman-teman. Ya, dari basic NLP sendiri itu adalah presupposition namanya. Ya, presupposition ini adalah keyakinan dasar yang membuat kita dapat berfungsi optimal. Ini perlu diingat, kemudian dipraktekkan, dan kemudian diyakini. Nah, keyakinan dasar ini teman-teman itu muncul itu karena proses edukasi. Jadi apa yang teman-teman sekarang yakini, misalnya contoh bahwa
berlari itu dapat menyehatkan badan, kemudian juga olahraga itu dapat menyehatkan badan. Itu sebenarnya belief yang ditanamkan oleh orang-orang terdahulu. Nah, namun terkadang ada beberapa belief, teman-teman, atau keyakinan yang ditanam, yang mungkin orang atau secara sadar atau tidak sadar itu ditanamkan ke dalam diri kita, teman-teman. Dan itu akhirnya menjadi belief. Dan mungkin di beberapa kesempatan hal itu sangat positif untuk kita, tapi hal itu sebenarnya atau yang sisi yang lain tidak positif untuk kita. Jadi di sini saya akan mengajarkan teman-teman, kita sama-sama belajar sebenarnya belief atau keyakinan itu seperti apa sih dan bagaimana men-setnya. Nah, teman-teman, secara ilustrasi, manusia itu ibarat perangkat komputer, ya. Jadi kalau programnya salah, maka tentu hasil perintannya pun akan salah. Nah, di sini NLP mengajarkan bagaimana ketika kita sudah tahu bahwa perintangan salah, kita perbaiki programnya. Jadi programnya yang kita perbaiki, bukan hasil perintangan yang kemudian kita coret-coret atau kita tip X atau dan sejenisnya. Nah, NLP akan mengajarkan itu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang dalam NLP ada satu proses yang disebut dengan ABC proses. Jadi bagaimana suatu keyakinan itu masuk ke dalam diri kita. Jadi yang akhirnya menjadi suatu belief dan juga akan menimbulkan konsekuensi. Nah, jadi dalam prosesnya sendiri secara teori dikatakan bahwa setiap hari ini kita menghadapi suatu kejadian-kejadian tertentu. Kita tangkap itu melalui seluruh panca indera kita. Makanya disebut activating event. Kita melihat misalnya orang orang berlari, kemudian kita melihat orang ketakutan, kita melihat orang senang dan segala macam, itu activating event yang pada akhirnya itu menjadi suatu hal baru buat kita. Nah, ketika hal itu sering sekali kita lihat dan kemudian akhirnya kita yakini, itu menjadi keyakinan yang benar menurut kita. Gitu. Dan sebagai konsekuensinya itu akan menjadi suatu outputnya adalah perilaku. Ini mohon maaf ya, saya sendiri bukan perokok ya, saya bukan perokok. Mungkin buat para teman-teman yang merokok itu sebenarnya dalam diri seseorang itu bukan sesuatu, itu belief yang tidak diajarkan. Cuman karena bagaimana rangsangan dari lingkungan itu meyakinkan atau meyakini masuk meresap ke dalam diri kita bahwa itu sesuatu yang mungkin kita butuhkan, menjadi belief, kemudian akhirnya konsekuensinya adalah kita tidak bisa lepas dari yang namanya merokok. Nah, itu model proses internalisasi belief itu seperti itu. Belief itu keyakinan ya, benar salah, yang penting kalau ketika sudah kita anggap itu belief, ya itu benar gitu. Nah, dalam NLP juga diinformasikan bagaimana sesuatu itu masuk dalam pikiran kita. Yang tadi ya, ada objective event, kemudian ada modality. Nah, modality ini panca indera. Nanti saya akan coba jelaskan atau saya akan ajarkan bagaimana memanfaatkan panca indera kita atau panca indera orang lain untuk mempersuasi mereka. Nah, proses modality sendiri ketika dia sudah masuk ke panca indera, itu akan disimpan dalam memori dan kemudian akan kita maknakan. Ya mungkin agak-agak masih ini sifatnya teoritis ya. Nanti ini slide-nya juga akan dibagikan. Nah, ini mohon dipahami dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti silakan ditanyakan ya. Oke. Nah, di sini saya akan coba cerita mengenai bagaimana sih sebenarnya seseorang itu, cara orang berpikir, bagaimana sebenarnya kemampuan kapasitas otak orang itu, dan juga bagaimana sih sebenarnya kita bisa men-set diri kita sendiri loh sebenarnya. Nah, yang pertama dalam NLP itu untuk mempersuasi orang lain, kita harus tahu yang namanya trust. Jadi how to influence other people depend on trust. Nah, rasa percaya orang itu membuat logika turun. Nah, gini, di NLP ada satu statement yang mengatakan gini, logika membuat manusia itu berpikir, namun emosi membuat manusia itu bertindak. Nah, kaitannya dengan misalnya gini, contohnya
Ada beberapa contoh. Jadi di sini nih gini, ibaratnya begini teman-teman. Kalau kita manusia itu ketika dihadapkan pada suatu yang sifatnya logik, dia akan berpikir bahwa hal ini baik atau tidak untuk dia. Namun ketika hal itu justru sudah menyentuh emosi dia tidak akan berpikir bahwa ini baik atau buruk, tapi sudah di-set bahwa dia akan bertindak. Misalnya contohnya begini. Mungkin kalau dalam dunia marketing dapat saya contohkan begini, ketika mungkin ada rekan-rekan dari sales atau marketing yang menawarkan suatu produknya, dan itu hanya masuk pada tataran logikanya dia akan berpikir bahwa ini menguntungkan buat dia, ini bermanfaat buat dia, ini kira-kira dibutuhkan oleh dia apa enggak. Namun kalau kita berhasil menekan itu sampai ke taraf emosi, dia sudah akan bertindak tanpa berpikir. Nah, contohnya begini ya teman-teman ya. Saya punya cerita, mungkin ini juga kejadian ini kita alami sekitar 2 bulan lalu. Ketika awal-awal pandemi ini berlangsung ya teman-teman. Ketika awal-awal pandemi ini berlangsung, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ke mall atau hypermart melihat orang yang secara membabi buta membeli banyak sekali kebutuhan pokok. Nah, kira-kira itu dia berdasarkan logika atau dia berdasarkan emosi, teman-teman? Kalau menurut saya itu berdasarkan emosi ya. Emosi itu nggak selalu dalam bahasanya kita marah itu emosi, tidak. Kita terlalu senang itu juga bentuk emosi. Kita kemudian kita bingung itu juga bentuk emosi. Kita terlalu gembira juga itu emosi, dan kita sedih juga itu emosi. Nah, pandemi kemarin kalau kita amati mengajarkan saya satu hal. Ternyata seseorang itu kalau sudah tidak berpikir dan menggunakan emosinya, dia akan bertindak apapun. Dia tidak akan memikirkan apakah hal ini baik atau tidak. Jadi contohnya pada waktu itu saya datang ke sebuah supermarket lah, cukup besar gitu kan. Ya biasa kalau akhir bulan kan kadang kita belanja kebutuhan pokok. Tapi kadang kalau kita belanja di kebutuhan pokok, ya paling kan kita persiapan untuk 1 bulan ke depan saja kan. Nah, teman-teman, waktu itu saya yang unik buat saya adalah ketika saya ke minimarket itu, dan memang pada saat itu sudah ada sudah pandemi sudah cukup ini ya. Banyak orang itu memborong berbagai macam kebutuhan pokok, dan salah satunya yang saya unik itu saya melihat ada mungkin keluarga yang beli Indomie dus, dan dus itu jumlahnya besar sekali. Dan dalam satu keluarga itu, seingat saya itu ada 4 orang, dan mereka tuh pecah gitu. Si A ngambil apa, si B ngambil apa, si C ngambil apa, dan si D ngambil apa, sampai mereka kemudian bertemu di satu titik, dan apa yang mungkin jadi tugas mereka tuh mereka bawa gitu. Dan itu terkumpul sangat banyak, kemudian setelah itu baru mereka ke meja kasir. Dan yang menarik saya waktu itu, ini orang kok beli banyak sekali gitu. Terlihat sekali pada waktu itu mereka tuh buru-buru dan sangat panik. Itu kan bentuk emosi ya menurut saya. Dan ternyata kejadian itu nggak terjadi di lingkup itu saja. Dan pada saat saya nonton berita juga ternyata orang dalam keadaan panik. Nah, bagaimana kalau misalnya kita coba membuat itu menjadi sesuatu yang sesuatu bahwa yang tadinya kita menawarkan orang untuk berpikir, bagaimana kalau kita menaruhkan sesuatu orang itu tujuannya adalah untuk menyentuh emosinya. Nah, di sini dalam NLP juga sebenarnya diajarkan untuk itu. Namun dalam bentuk yang lain. Nah, saya coba sudah modifikasi supaya mudah-mudahan itu bermanfaat untuk teman-teman yang khususnya dalam bidang marketing dan sales. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman familiar ya. Kalau teman-teman tahu ini adalah fenomena gunung es ya, iceberg es. Nah, di kita itu segala keputusan kita sebenarnya dipengaruhi oleh 2 hal, teman-teman. Yaitu ada pikiran sadar yang pertama, dan ada pikiran tidak sadar. Nah, secara kajian ilmiah, keputusan manusia itu ketika mereka berpikir logis, mereka akan mengambil keputusan itu persentasinya 20% saja. Jadi kalau kita menawarkan barang ya, atau kita menawarkan sesuatu, dia akan menerima barang kita kalau hanya pada tataran logis, itu dia akan pasti hanya akan keputusannya 20%. Tapi kalau misalnya itu secara tidak langsung sudah menyentuh alam bawah sadarnya, ya
mungkin kita hanya menyebut nama produknya saja, orang itu sudah akan langsung membuat keputusan bahwa saya pasti membeli nih. Nah, saya akan ilustrasikan bagaimana pikiran sadar dan pikiran tak sadar ini yang ada di dalam diri manusia, kemudian bagaimana prosesnya. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran ke teman-teman. Nah, fungsi pikiran sadar itu yang pertama membandingkan informasi yang masuk, kemudian dia menseleksi, kemudian dia menganalisa. Ini memang bahasanya cukup biologis, cuman saya coba buat sesederhana mungkin. Jadi intinya dalam NLP, pikiran sadar manusia itu sifatnya sangat selektif, karena dia logik. Ketika teman-teman dapat berpikir dengan clear, tanpa ada dorongan apapun, teman-teman pasti akan sangat selektif dalam melakukan sesuatu, dalam membeli sesuatu, atau dalam berperilaku sesuatu. Itu kuncinya. Jadi pikiran sadar ini sangat selektif sekali. Pikiran bawah tidak sadar itu sebaliknya, sangat reaktif. Dia merupakan belief atau value yang sudah tertanam di diri kita sangat lama sekali. Dia juga merupakan kebiasaan, dia juga emosi, dia juga memori jangka panjang, dan juga pikiran bawah sadar kita itu yang membentuk kepribadian kita. Nah, NLP itu mengajarkan bagaimana kita mensugesti seseorang secara kuat, kemudian kita dorong dia dari pikiran sadarnya hingga sesuatu itu masuk ke bawah alam sadarnya. Jadi secara kuat itu didorong. Jadi kita tidak membohongi orang, tidak. Kita tidak menghipnosis orang, tidak. Secara sadar dia menerima sugesti kita, kemudian dia jadikan itu menjadi suatu belief. Bisa dibayangkan ya teman-temannya. Mungkin fenomenanya seperti yang baru-baru ini terjadi itu kayak ini, kalung kesehatan itu yang dibuat oleh Departemen Pertanian kalau nggak salah ya. Saya kemarin sempat baca juga itu dipesan orang cukup banyak ya, padahal itu juga secara klinis juga saya tanya sama beberapa teman saya yang kedokteran belum benar-benar teruji, baru diyakini saja bahwa itu adalah sesuatu yang sesuatu yang mungkin bisa menahan virus yang ada. Nah, itu kan sebenarnya bentuk sugesti ya teman-teman. Yang akhirnya karena dia menyentuh emosi yang tadinya itu logik ya, sesuatu logik. Oke, ada kalung kesehatan, bahan-bahan yang di dalamnya adalah kayu putih, kemudian disebar beritanya bahwa ternyata kayu putih itu bisa mencegah virus corona, dan itu akhirnya menyentuh emosi kita secara tidak sadar masuk, dan akhirnya pun kita membeli. Nah, proses NLP seperti itu. Jadi kita juga tidak menyebar hoax, tidak, tapi kita bagaimana menanamkan sugesti itu di kepala orang. Nah, ini saya skip saja dulu. Nah, teman-teman, dalam self-mastery atau dalam bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, di NLP itu percaya bahwa sebenarnya tidak ada hubungan antara besar otak dengan kemampuan dia menghasilkan gagasan. Ya, jadi kalau kita berpikir bahwa ide, kemudian kreativitas itu ditentukan oleh besarnya otak, itu tidak sama sekali. Banyak orang dengan intelijensinya yang sangat rendah, itu justru dia bisa sangat berhasil. Misalnya contoh, kita tahu bahwa orang tercerdas di dunia ini, kita tahu namanya Albert Einstein. Dan teman-teman tahu nggak, Albert Einstein itu sendiri tidak lolos tes psikologi sebenarnya. Dia tidak lolos tes psikologi, karena apa? Bukan karena dia tidak mampu mengerjakan. Karena dalam membaca sesuatu, dia tuh selalu melakukan pemaknaan. Kenapa jawabannya harus A? Kenapa jawabannya harus B? Jadi dalam kepala dia tuh bertanya-tanya terus. Semakin cerdas seseorang, konon kabarnya akan semakin lambat juga dia berpikir karena dia menganalisa hal tersebut. Nah, itu yang dipelajari NLP. Jadi di sini kaitannya apa? Kita sebenarnya ada jeda dalam menyerap suatu informasi. Nah, NLP itu mengajarkan kita bagaimana kita memanfaatkan jeda ketika orang menerima informasi. Jadi ketika orang mencerna, treatment apa yang harus kita lakukan. Saya pernah
Teman-teman mungkin pernah ditelepon telemarketing ya, telemarketing apapun lah. Yang saya sering dapat itu dari bank ya, dia menawarkan kartu kredit. Teman-teman perhatikan nggak, ada yang unik ketika dia menawarkan produk kita. Apa coba? Jadi ketika dia menawarkan produk kita, dia tidak membiarkan kita untuk membantah atau memotong ketika dia berbicara. Jadi Bapak Ibu, ini saya menawarkan produk saya bla 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 bla. Nah, itu sebenarnya satu proses ya. Dia tidak membuat satu proses. Kalau dalam NLP itu seperti apa ya? Dia tidak membiarkan kita mencerna hal itu, menyerapnya secara logik. Jadi kita tahu, kita mendengar itu, dan dia memaksa kita untuk bereaksi ke dalam. Jadi memaksa emosi kita untuk yang keluar. Loh Pak, kalau misal Bapak nggak beli, kalau kecelakaan gimana loh Pak? Kalau loh Bapak ini, nah selalu dia takut-takuti kalau misalnya kita akhirnya memutuskan tidak beli, ya kan? Nah itu sebenarnya proses NLP. Nah itu juga bagaimana seseorang telemarketing itu secara hebat yang mampu memanfaatkan jeda kita ketika kita berpikir. Nah kemudian kebiasaan membentuk pola di otak. Nah teman-teman, di NLP juga mengajarkan kita bahwa ketika kita mempelajari suatu kebiasaan baru, satu saraf itu terbentuk di kepala kita. Dan ketika kita lakukan itu berulang-ulang, itu akhirnya menjadi sesuatu saraf yang kokoh dan kuat. Jadi misalnya contoh, kita baru pertama kali berolahraga sepak bola. Nah, di otak kita itu, kan kita tidak punya nih kemampuan atau keahlian untuk itu sebelumnya, karena ini baru hal yang pertama kali kita lakukan. Nah, di NLP itu diajarkan bagaimana membentuk suatu pola baru di otak yang secara tidak langsung nanti akan mempengaruhi kita dalam dalam fisiologi kita. Teman-teman pernah nggak baca berita kayak seseorang yang tidak pernah sama sekali ke Belanda, kemudian dia tidak pernah ke Belanda, tidak pernah berkomunikasi dalam bahasa Belanda misalnya. Kemudian ada satu waktu ketika dia tertidur, dan dia terbangun, dia mampu berbahasa Belanda atau berbahasa asing. Nah, itu satu fenomena, teman-teman. Nah, itu juga ketika saya di kampus, itu salah satu fenomena yang menarik, dan kita coba satu pelajari. Ternyata ada satu pola gitu. Dia sebelum tidur, dia memang ada niat untuk belajar itu. Tapi dia hanya melakukannya dengan apa ya? Dengan mendengar orang Belanda itu berbicara. Jadi dalam satu siaran dia rekord, dia mendengar hanya orang berbicara, setelah itu ya udah dia tertidur. Dan ternyata itu justru yang menariknya adalah membentuk satu pola-pola baru di dalam otaknya, sarafnya pun terbentuk hingga akhirnya meskipun terbata-bata pun dia bisa gitu. Padahal dia tidak berbicara, dia tidak latihan secara khusus, dia tidak ikut kursus dan segala macam. Nah, itulah kemampuan otak kita, teman-teman. Nah, sesuatu itu kita bisa mempelajari sesuatu hal yang baru, bahkan hanya dengan kita mengobservasi orang melakukan hal itu. Kita belajar sesuatu itu, mungkin kita tanpa perlu kita memegang alatnya, kita memperhatikan orang yang mahir dalam hal itu, kita mungkin bisa, meskipun mungkin dalam tataran kita belum ahli ya. Oke. Di sini juga dikatakan bahwa pola otak membentuk realitas subjektif. Maksudnya realitas subjektif itu yang tadi saya katakan, bahwa realitas subjektif itu adalah kepercayaan atau belief yang kita percaya. Maka kenapa ada kata-kata subjektif. Benar atau salah itu adalah sesuatu yang sesuatu yang kita yakini gitu. Nah, contohnya begini, teman-teman. Misal teman-teman ada dalam satu ruangan, kemudian teman-teman bekerja hingga larut malam misalnya. Teman-teman satu ruangan itu tinggal 2 orang. Kemudian yang kedua ini dia pamit, gue pulang duluan ya. Terus sambil pulang dia bercanda, lu tahu nggak? Gue kalau gue lagi sendiri nih kerja malam-malam, gue suka ngeliat ada bayangan lo di pojok sana. Nah setelah itu dia pergi. Nah kemudian beberapa saat kemudian, otak kita tuh men-set itu menjadi sesuatu yang benar. Tiba-tiba nggak sengaja kok kita ngeliat bener kayak ada bayangan di pojok sana. Tahu nggak? Itu sebenarnya kita memanipulasi diri kita sendiri. Kita memasukkan belief yang sebenarnya itu salah atau sesuatu yang tidak benar itu ke dalam pikiran kita, dan akhirnya pikiran kita itu men-set itu menjadi suatu kebenaran. Nah, kadang kita sebagai orang itu
justru yang seperti itu yang kita percaya, dan itu yang justru yang itu yang sering kita konsumsi. Hoax itu adalah salah satu belief yang tidak kita ketahui kebenarannya, tapi kita percaya dan kita konsumsi hingga akhirnya itu menjadi suatu kebenaran. Teman-teman nggak punya salah mempercayai suatu hoax, tidak. Tapi otak teman-teman itu saya bilang tadi seperti komputer. Ketika Anda cerna itu menjadi sesuatu yang benar dan Anda yakini itu menjadi sesuatu yang benar, ya itu menjadi sesuatu yang benar gitu. Dan Anda yakin mati-matian teman-teman akan mempertahankan bahwa itu benar. Kalau saya nggak, kalau misalnya, wah saya ini terlahir dengan kondisi yang tidak sempurna, saya pasti nggak akan bisa apa-apa. Ya udah, otak Anda akan men-set itu, kemudian dia akan bilang ke tubuh Anda bahwa lu nggak bisa, lu nggak sempurna, lu cacat, lu nggak bisa jalan, lu nggak bisa melihat, lu nggak bisa jualan. Masa gini-gini tuh susah, orang susah nih pasti jualan, lu nggak akan bisa ngomong. Nah itu susah. Realitas itu sudah terbentuk di teman-teman. Nah, oleh sebab itu biasakan untuk tidak membuat suatu realitas subjektif yang justru akan negatif ke teman-teman. Nah, yang kedua, realitas subjektif mempengaruhi fisiologis. Nah, ini contohnya gini teman-teman. Teman-teman pernah nggak lagi ngobrol sama teman, terus dia cerita bahwa dia pernah ke suatu tempat dan teman-teman juga pernah ke situ mungkin. Terus dia cerita bahwa gua tuh kemarin minum jus jeruknya asam banget. Lu bayangin masih ada bijinya, terus asam banget. Nah, kita secara nggak langsung juga jadi ikut-ikutan ngilu. Seakan-akan kita merasakan bahwa itu memang kita pernah minum juga, padahal tidak. Nah, itulah namanya the power of belief. Kenapa itu akhirnya bisa masuk ke kita dan mempengaruhi fisiologis kita? Karena kita sedang berbicara dengan orang yang kita percaya. Kita open, jadi semua panca indera kita tuh open menerima apapun informasi yang akan kita berikan. Nah, teman-teman bisa bayangin bagaimana kekuatan belief ini akhirnya bisa menjadi suatu dogma. Ya. Benar atau salah, orang akan mati-matian mempertahankan hal itu. Benar atau salah, orang bersedia luka-luka, orang bersedia justru sampai melukai orang itu, orang lain misalnya. Nah, itulah the power of belief, teman-teman. Nah, itu makanya di sini juga mungkin kita akan ajarkan juga, mudah-mudahan cukup waktunya untuk mencerna sebenarnya informasi ini benar atau tidak dari lawan bicara kita. Nah, dalam NLP satu pertahanan diri kita yang Tuhan ciptakan untuk mencerna belief itu namanya reticular activating system. Jadi ini satu sistem di batang otak manusia, di otak tengah, ya. Dia kalau memang sudah aktif, dalam artian dia sudah menjadi sesuatu yang aktif, itu akan mampu mencerna bahwa ini benar atau ini salah. Sekarang ini masalahnya adalah kita belum terbiasa untuk bagaimana kita memanfaatkan ras ini. Sehingga udah nih seluruh informasi yang ada di kita tuh udah terbuka semua. Orang tidak kenal pun bahkan bilang bahwa produk ini bagus loh, produk ini nggak bagus loh, ini susah loh. Itu kita terima begitu aja gitu. Nah, reticular activating system ini ya karena memang kita belum terlatih untuk mengembangkan atau melatih untuk reticular activating system ini. Nah, itu nanti juga kalau teman-teman memperdalam mengenai NLP, hal ini akan diajarkan. Nah, faktor pendorong manusia untuk berbuat dan bertingkah laku itu ada namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah,